Nah, seperti yang sampaikan tadi bahwa pada pagi hari ini ya, kita akan bahas salah seorang sahabat Rasul SAW yang barangkali menurut sebagian dari kita ya, atau sebagian kalangan termasuk sahabat Nabi yang jarang muncul ke permukaan. Padahal perannya kalau kita perhatikan itu luar biasa ya. Peran yang beliau lakukan itu sangat-sangat luar biasa. Karena kalau kita lihat sejarah hidupnya, beliau adalah termasuk as-sabiqun al-awwalun ya, termasuk orang-orang yang di awal-awal masuk Islam. Minas sabiqin al-awwalin. Ikut hampir semua ya peristiwa besar ya yang terjadi di masa baginda Rasulullah SAW ya, mulai dari perang Badar, Uhud, lalu kemudian Khandaq sampai kemudian perang Tabuk ya. Ikut semua peristiwa tersebut. Nah, yang tak kalah penting juga ya, bahwa beliau mengemban sebuah amanah khusus ya, yang tidak tidak diberikan kepada orang lain. Ya, artinya tidak sembarang orang ya diberikan amanah ini. Ya. Dialah ya sahabat Nabi yang sempat menimbulkan semacam bukan konflik ya, tetapi masalah ya, yang terjadi pada saat itu ketika terjadi Fathu Makkah ya. Seorang laki-laki yang disebut oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan li ya, izinkan saya ya, adribu, memukul gitu ya. Memukul di sini memenggal dalam bahasa Arab ya. Idzan li, izinkan saya memukul ya, memenggal ya, adribu hadza al munafiq ya. Adribu hadza unuqa hadza al munafiq. Izinkan saya memenggal ya, leher orang munafik ini. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nanti kita akan ceritakan dengan detail juga ya. Beliau pernah menjadi semacam bahan diskusi para sahabat Nabi pada waktu itu terkait hukuman bagi orang yang mencuri ya, apakah harus dipotong tangannya atau tidak. Nah, jadi agak banyak kisah menarik tentang sahabat Nabi ini ya. Beliau adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib. Jadi kalau redaksi Arabnya itu ha ya, alif ha pakai ta ya, Hatib. Hatib bukan kha tapi ha. Hatib bin Abi Balta'ah ya, pakai ain. Abi Balta'ah. Di beberapa ejaan ya, terjemahan ya, termasuk saya di awal-awal sempat keliru. Bukan Balta'ah tapi Balta'ah ya. Hatib bin Abi Balta'ah yang dikenal dengan Hatib. Nah, kita mulai, siapakah Hatib ini? Hatib bin Abi Balta'ah ini seperti yang saya sampaikan tadi, huwa minas sabiqin al-awwalin ya, dia termasuk orang-orang yang di awal masuk Islam ya, Hatib bin Abi Balta'ah ini. Nah, hijrah ya, bersama baginda Rasul SAW dari Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah ya, sebagaimana 200 ya lebih para sahabat Nabi yang lain juga hijrah. Lalu kemudian membersamai baginda Rasul SAW dalam hampir semua peperangan saya sebutkan tadi, hampir dalam semua peristiwa-peristiwa besar ya. Misalnya perang Badar ya, perang Uhud, Khandaq, ini 3 perang besar. Lalu kemudian perjanjian Hudaybiyah ya, dan beberapa peristiwa yang lainnya. Nah, ini juga saya sering ulang-ulang ya, bagian dari teladan yang harus bisa kita ambil dari para sahabat Nabi, bagaimana mereka tidak mau luput, tidak mau lepas dari keterlibatan terhadap proyek-proyek besar, proyek-proyek dakwah khususnya. Nah, ya, makanya saya suka sampaikan, kita jangan asyik jadi penonton. Jadi penonton memang asyik. Jadi kalau dalam sebuah permainan sepak bola atau apapun ya, jadi penonton itu asyik. Tepuk tangan gitu ya kalau ada yang ngegolkan. Enak ya.
Tapi apakah penonton itu akan menang? Dia nggak akan pernah menang. Dia nggak akan dapat apa-apa. Malah kalau nonton di sebuah gedung yang mewah, ya kita bayar gitu ya. Jadi keluar duit. Nah demikian juga dalam kehidupan ini. Kalau kita hanya jadi penonton, kita nggak akan dapat apa-apa. Ya. Tapi sebaliknya, bagaimana kita supaya dapat? Kita harus ikut terjun dalam sebuah permainan. Ya, sehingga bahkan dalam perjuangan itu konsepnya kalau kita menang, ya kita mendapatkan hadiah, ya. Tapi kalau kita kalah, kita dapatkan pahala, ya. Demikianlah para sahabat Nabi ketika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya pilihannya dua, ya. Mut syahiden atau iskariman, ya. Hidup mulia atau mati syahid. Dan kesyahidan itu adalah impian kita semua. Dalam doa-doa yang sering kita lantunkan dalam keseharian kita, wa amitna ala syahadati fi sabilika, dan mewafatkanlah kami dalam jihad syahid di jalanmu. Karena mereka yang meninggal dalam keadaan syahid, ya, akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan ma'as-siddiqina wal nabiyyin was solihin, dikumpulkan dengan orang-orang yang benar, para nabi dan orang-orang yang soleh. Ya, nah, dia tidak pernah absen dalam peristiwa-peristiwa besar yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, kita pernah bahas perjanjian Hudaybiyah ini di tahun ke-6 Hijriah, ya, di akhir tahun ke-6 Hijriah, ketika Nabi bersiap berangkat menuju ke Mekah untuk umrah, terhalang, lalu kemudian mereka buat base camp begitu, kira-kira tenda, ya, di Hudaybiyah, sekitar 23 km dari kota Mekah, yang menghasilkan akhirnya, ya, sebuah kesepakatan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Ya. Di antara kesepakatan itu, gencatan senjata selama 10 tahun dan siapapun boleh berkoalisi dengan Rasulullah atau kaum muslimin semasa perjanjian. Di antara kecerdasan baginda Rasul SAW, ya, beliau membangun kekuatan, ya, dalam masa perjanjian dengan kafir Quraisy ini. Dua hal dilakukan Nabi. Pertama, melumpuhkan, ya, musuh-musuh yang memungkinkan selama ini membahayakan kaum muslimin, misalnya orang-orang Yahudi, ya. Sebab dengan kafir Quraisy sudah nggak usah diurusin, kan gencatan senjata beres. Yang kedua, ya, beliau membangun koalisi, ya, baik dengan kabilah-kabilah kecil yang berada di sekitar Makkah dan Madinah, ya, dan atau dengan kekuasaan-kekuasaan besar yang jaraknya mungkin berbilang bulan, nih, berbulan-bulan dari kota Makkah ataupun kota Madinah. Nabi Muhammad SAW dikisahkan mengirimkan 8 surat, nih, beberapa di antara pernah kita bahas dalam kajian sebelumnya, ke berbagai raja ini. Kita sudah bahas utusan Nabi ke Persia, yaitu Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Kita juga pernah bahas terakhir, ya, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi yang diutus oleh Rasul ke Heraklus, ya, Romawi, ya. Nah, di antara yang 8 itu, ya, adalah Hatib bin Abi Balta'a ini. Hatib bin Abi Balta'a ini diutus oleh baginda Rasul SAW ke Mesir. Mesir, ya. Waktu itu Mesir masih dalam kekuasaan Romawi, karena Mesir tunduk takluk di bawah kekuasaan Islam baru pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab di tahun 20-an, 20 atau 21 Hijriah, sekitar 2 atau 3 tahun jelang Umar meninggal. Mesir takluk tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan panglima terkenal Amr bin As. Nah, ketika Nabi mengirimkan surat ke Mesir ini, ya, Mesir itu masih dalam kekuasaan Romawi dengan rajanya yang beragama Nasrani, ya, yang dikenal dengan Raja Muqawqis, ya. Maka berangkatlah Hatib bin Abi Balta'a ini, alhamdulillah, dari Madinah Al-Munawwarah. Dia naik ke atas terus sampai ke wilayah Syam, ya, lalu kemudian belok ke kiri. Kalau kata orang Sunda itu, ya, belok ke kiri, ya, nyebrang ke Rafah dan masuk ke wilayah Mesir. Ya. Dia langsung ke pusat kekuasaan Mesir. Nah, dia mengatakan Alexandria waktu itu, ya, atau di daerah-daerah mungkin kalau sekarang pusat kekuasaannya Kairo, ya. Dan langsung menghadap Raja Mesir, ya, penguasa Mesir, Muqawqis, ya. Muqawqis
membawa ya surat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, surat beliau ini dibacakan dan diantara isinya ya mengajak Raja Mesir ini, Muqawqis ini, untuk masuk Islam. Ya. Aslim taslam. Masuk Islamlah maka engkau selamat. Ya. Qul ta'alau ila kalimatin sawain, kata Rasulullah SAW dalam suratnya. Marilah kita ta'alau ila kalimatin sawa, kepada satu kalimat yang sama, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi tahu bahwa ini adalah orang-orang ini adalah penganut Nasrani yang masih menuhankan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka juga menuhankan Yesus ya. Jadi Nabi mengajak ahlul kitab ini ya untuk masuk Islam. Dan kalau kita baca surat ya, baginda Rasul ke Raja Mesir ataupun raja-raja yang lainnya, itu luar biasa ya. Jadi surat beliau itu tidak bertele-tele. Nah, jadi to the point ya. Jadi to the point ya, tidak berlama-lama ya. Dan saya bayangin ini, atau kita bisa bayangkan ini adalah surat resmi ya, surat resmi yang dikirimkan kepada raja ya. Jadi memang langsung ya. Saya coba buka surat-surat Rasul tersebut. Saya sedang buka kitab Ar-Rahiqul Maktum ya, yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, ini kita coba bedah ya. Zawajus Safiyah ya, berarti sebelumnya ya. Nah nih ya. Kitab sebentar, ila Muqawqis ya. Ila Muqawqis Malik Rum ya. Yang pertama itu, nah ini Al-Kitabu ila Al-Muqawqis ya. Surat baginda Rasul SAW kepada Raja Muqawqis, Raja Mesir. Wa kataba Nabi SAW ila Jurayj ibnu Mattah ya. Dan Nabi mengirimkan surat kepada Jurayj bin Mattah. Ini nama asli dari raja ini. Jadi Raja Mesir ini namanya Jurayj ya. Atau mungkin ini saya baca versi Arabnya ya. Mungkin George maksudnya, George. George bin Mattah ya. Di Arabnya sih tulisannya Jurayj. Al-Mulaqab yang dikenal dengan lakopnya, dengan julukannya Al-Bil Muqawqis. Ya, dia namanya Muqawqis. Malik Misr Al-Iskandariyah. Ya, Raja Mesir di Alexandria. Al-Iskandariyah bahasa Arab. Ini tulisannya. Ini isi surat Rasulullah. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nabi tetap mengawali suratnya dengan kalimat basmalah. Dan ini juga pelajaran bagi kita. Ya. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, basmalah, fahuwa aqta, fahuwa abtar, terputus. Bismillah. Maka kita lazimkan, kita biasakan melafazkan bismillah dalam semua aktivitas kita. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masang sendal, bismillah. Nggak mesti kencang-kencang. Siriyatan, di diam-diam saja gitu kan. Tapi boleh juga agak dikencengin ya, terutama ketika kita ada konteks tarbiyah untuk mendidik anak. Misalnya makan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi yang lain dengar dan yang tadi lupa jadi ingat. Nah, jadi tidak semua sesuatu itu harus diam-diam. Ada untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan pendidikan, bisa jadi sesuatu dilaksanakan dengan cara terang-terangan. Ya, termasuk infak juga. Kalau akan memberikan motivasi kepada orang lain dan dalam rangka transparansi, nggak apa-apa terang-terangan, asal niat keikhlasannya tetap dijaga. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ilal Muqawqis azimil Qitta. Ya, dari Muhammad SAW, Abdullah ya, hamba Allah, wa Rasulihi dan Rasulnya, ilal Muqawqis ya, kepada Raja Muqawqis, azim al-Qitta ya, pembesar Qibti ya, jadi karena dia beragama Kristen Koptik, pembesar Kristen Koptik.
Dan sepengetahuan saya ya, sekte Koptik atau Qibtiyah ini atau Al-Qibti ini dalam pemahaman agama mereka ada banyak kemiripan dengan Islam. Karena itu di Mesir hari ini di antara sekte yang agak dekat hubungannya dengan kaum muslimin itu Kristen Koptik. Saya nggak tahu di Indonesia ada atau tidak, tapi ini di Mesir sampai sekarang. Wajar kalau kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu walaupun kontroversi dan mungkin saya secara pribadi mungkin nggak setuju ya, belum membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada Kristen ini, walaupun ujung-ujungnya digeneralkan kepada siapapun gitu kan. Dalam buku saya fatwa kontroversial Yusuf Al-Qaradawi itu termasuk yang saya bedah ya, mengapa Yusuf Al-Qaradawi itu membolehkan mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim gitu ya, karena konteksnya Kristen Koptik ini yang lebih lunak gitu kan, lalu kemudian lebih dekat ya hubungan mereka kepada Islam. Dan inilah gambaran yang disebutkan oleh Al-Quran dan dengan kalimat dalam surat satu ayat sebelum juz 7 ya, itu disebutkan la tajidanna ya asyaddan nasi adawatan, kalian akan menemukan orang yang keras permusuhannya itu orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Tapi kata Allah SWT, kalian juga akan menemukan orang yang aqrabahum mawaddatan. Demikian ayat Qur'annya, aqrabahum mawaddatan, orang yang sangat dekat kasih sayangnya. Mungkin maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Nasrani ya. Mereka, jadi orang-orang Nasrani ini disebutkan oleh Al-Quran sebagai orang yang aqrabahum mawaddatan, orang yang dekat kasih sayangnya kaum muslimin ya. Dan demikianlah konteks sejarahnya. Jadi agak lembut dibandingkan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang Majusi ya. Salamun ala man ittaba'al huda. Salamun ala man ittaba'al huda. Ini salam Rasulullah kepada non-muslim. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Ya, artinya yang nggak mengikuti petunjuk, ya dia nggak dapat doa ini. Ya. Salamun ala man ittaba'al huda. Fa amma ba'du. Jadi udah selesai. Jadi pembukanya itu doang. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah Abdillah wa Rasulihi ila al-Muqawqis azimil Qibti. Salamun ala man ittaba'al. Amma ba'du. Langsung. Ya. Fa inni ad'uka bid'ayatil Islam. Maka saya, kata Rasul, menyerumu, mengajakmu untuk masuk Islam. Langsung bid'ayatil Islam. Aslim taslam. Ya, masuk Islamlah, maka engkau akan selamat. Ya. Wa aslim, dan masuk Islamlah, kata Rasulullah dalam suratnya, yu'tikallahu wa ajraka marratain. Maka Allah akan memberimu pahala 2. Jadi kalau engkau masuk Islam, engkau akan mendapatkan dua pahala. Ya, pahala apa? Ya pahala karena dia masuk Islam. Yang kedua, pahala karena dengan keislamannya itu maka memungkinkan penduduk Mesir itu masuk Islam. Jadi dapat 2 pahala. Itulah kelebihan seorang tokoh. Ya. Begitu dia masuk Islam, begitu dia melakukan perbuatan-perbuatan baik, itu akan jadi contoh baginya dan orang-orang di belakangnya. Makanya hati-hati ya bagi yang punya masa ya, itu walaupun sedikit gitu ya, dia akan menjadi contoh, akan menjadi panutan bagi yang lain ya, baik sikapnya itu positif ataupun buruk. Fa in tawallit fa inna 'alaika itsma ahlil qibt. Ketika kata Rasul, kalau engkau berpaling yang enggak mau ya, fa inna 'alaika itsma ahlil qibt, maka engkau akan menanggung dosa ya ahlul qibti. Ya. Jadi masyarakatmu. Jadi kalau engkau tidak mau. Dan lalu bagian Rasulullah SAW mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, ya dalam surat mana ya? Ada ya dalam Al-Qur'an ya. Nanti kita lihat ayatnya. Ya. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Ya ahlul kitab. Ini ahlul kitab. Makanya ahlul kitab itu dia tidak boleh dibiarkan.
Makanya keliru kalau ada yang mengatakan, oh semua agama itu sama, ya. Orang yang ahlul kitab juga, mereka juga enggak, mereka salah. Makanya buktinya kalau ahlul kitab ini benar, ya maka Nabi pasti akan membiarkan, enggak akan diajak gabung ke Rasulullah, ya orang sama-sama benar, ya. Ini membantah bahwa semua agama itu benar, ya enggak. Ya, semua agama itu benar menurut pemeluknya, ya. Tapi agama yang benar di sisi Islam, ya, tidak bisa kita kalau Nabi mengatakan sama, ya ngapain diajak? Biarin aja gitu kan. Buktinya kata Rasul apa? Ya, ta'alu ila kalimatin sawa. Ayo, ya, kita bertemu, ya, pada satu kalimat yang sama. Kalian juga mengakui, ya, bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Hendaklah tidak menyembah kecuali Allah. Syiriku bihi syai'an. Ini tambahannya, tidak boleh mensekutukan dia dengan suatu pun. Jadi bukan hanya menyembah Allah, tapi tidak mensekutukan kepada yang lainnya. Dalam kalimat tahlil kita atau syahadat kita kan itu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa la nusyriku bihi syai'an. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah, ya, hendaklah tidak sebagian dari yang lain itu menjadikan yang lain itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syahadu. Nah, jadi ayat ini dikirimkan oleh Rasulullah, ya, kepada Muqawqis. Nah, apa, ya, komentar atau respon dari Raja Muqawqis ini? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, anakumullah, ketika merespon surat baginda Rasulullah SAW ini, ya, tidak seperti Raja Persia, ya, tidak seperti Raja Persia Ma'muk, lalu kemudian merobek-robek surat baginda Rasulullah SAW, ya, tidak. Beliau menerima dengan sangat baik Hatib bin Abi Balta ini, ya, lalu kemudian memberikan penerimaan sambutan, ya, penginapan yang enak gitu kan, makanan yang juga cukup, ya, dijamu dengan sangat baik, ya, Hatib bin Abi Balta ini. Namun sayang ya Allah, ya, dia, ya, tidak masuk Islam, ya. Jadi menerima dengan sangat baik, tapi kemudian dia tidak memeluk Islam, ya. Saya sedang mencari kalimat, ya. Jadi dan ini karakter orang-orang Nasrani. Kita pernah ceritakan utusan Nabi ke mana, Romawi kemarin, ya, pada pertemuan sebelumnya, menerima dengan sangat baik. Dan ini makna firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 82, ya, nanti jemaah bisa cek ulang lagi, ya, di mana Allah membedakan, ya, antara respon orang-orang ahlul kitab, maksud saya dalam hal ini Nasrani, ya, dengan selain itu. Jadi di masa Nabi itu hubungan Rasulullah SAW kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani itu relatif baik. Bahkan ketika terjadi perang antara Persia dan Romawi, kaum muslimin waktu itu berpihak kepada Romawi, karena mereka sama-sama karena mereka beragama Nasrani, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Persia yang beragama Majusi, menyembah api. Dan ini gambaran firman Allah SWT yang saya sebutkan tadi, la tajidanna syaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menemukan orang yang sangat keras permusuhannya terhadap kaum muslimin, ya, terhadap orang-orang beriman. Siapa? Alladzina aman al yahuda, orang-orang Yahudi, wal ladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Orang-orang Yahudi hari ini, orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik. Musyrik itu orang yang ateis, anti Tuhan, komunis. Kalau ya mungkin ada yang tidak setuju dengan penafsiran ini dalam konteks hari ini gitu kan. Ini orang yang sangat membenci dan sangat sadis terhadap kaum muslim. Orang-orang Yahudi dan orang-orang ateis, orang-orang yang musyrik, ya. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu. Tapi kalian akan menemukan orang yang sangat dekat kekerabatannya, ya, kasih sayangnya, mawadah kepada orang beriman. Siapa? Alladzina qalu inna nasara, yaitu orang-orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Nasrani itu dekat hubungan emosionalnya dengan Rasulullah SAW,
Dan dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Ya, karena mereka itu kata Allah SWT, di antara mereka terdapat qissisin, ya, para pendeta, wa ruhban, dan para rahib, wa annahum la yastakbirun, dan mereka juga tidak menyombongkan diri. Nah, jadi mereka juga tidak menyombongkan diri. Tetapi dia tidak masuk Islam karena gengsi, karena takut jabatannya diturunkan, dan ini masalah. Makanya suka sampaikan, kalau Anda meneliti Islam, ya, secara objektif dan apa adanya, insya Allah Anda akan menemukan kebenaran. Andai pun ada yang tetap tidak mau masuk Islam, ya, pasti ada kesombongan dalam dirinya. Pasti ada kesombongan dalam dirinya, dan itu yang sering menghambat seseorang untuk mendapatkan hidayah. Ya, maka iblis itu, mengapa dia tidak tunduk kepada Adam, tidak tunduk pada perintah Allah SWT? Karena di dalam dirinya ada sifat sombong. Ini bahaya. Orang ya, kalau di dalam dirinya ada sifat sombong, dia sulit akan mendapatkan hidayah. Ya. Orang di dalam dirinya ada sifat sombong, dia sulit mendapatkan ilmu. Ya, makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu, ya, di antara sifat karakter yang betul-betul ya harus kita singkirkan ketika menuntut ilmu itu adalah al-kibriya, sombong, nggak boleh. Ya, sebab kata beliau, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, cahaya, nur, ya, itu seperti air. Air itu akan kumpul di mana? Tempat yang rendah. Kalau kita meninggikan diri kita, maka airnya akan lari. Dan begitu juga dengan ilmu. Nah, dia ini ada segelintir sifat itu dalam dirinya, sehingga walaupun dia menerima Islam, tapi tidak mau masuk Islam. Dia cuman memberikan hadiah ketika Hatib bin Abi Balta'ah ini pamit kembali ke Madinah Al-Munawwarah, memberikan hadiah. Ada 3 hadiahnya. Pertama, jazakumullah, seorang budak namanya Sirin Al-Qibtiyah, lalu kemudian Maria Al-Qibtiyah, dan ada satu budak lagi namanya Mabur, ya, atau Maburi, ya, serta beberapa hadiah kecil, ya, yang dikirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan Hatib bin Abi Balta'ah pulang dari Mesir menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Hatib merasakan Maria ini yang tadi merupakan orang kesayangan Raja Mesir, ya, walaupun statusnya waktu itu budak, gitu kan, budak, tapi dia bukan hamba saya orang biasa, dia hamba saya raja. Jadi bukan orang sembarangan pasti, gitu kan, status sosialnya bukan orang sembarangan, lalu kemudian kecantikannya, ya, juga tidak sama dengan yang lain. Jadi ini Maria ini adalah orang yang mulia, ya. Kemudian dibawalah dan saya tiba di Madinah Al-Munawwarah, ya, dilaporkan kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu, ya, Maria Al-Qibtiyah ini oleh baginda Rasulullah SAW dijadikan milik beliau dan kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Dan belakangan kemudian menurut sebagian ulama, ya, dijadikan oleh Rasul sebagai istri beliau, dan belakangan lahirlah seorang anak yang dinamakan dengan Ibrahim. Anak Rasulullah dengan Maria Al-Qibtiyah ini Ibrahim. Namun sayang, belum genap 2 tahun dari usianya, Ibrahim putra Rasulullah SAW ini meninggal dunia, persis ketika terjadi gerhana matahari. Makanya para sahabat waktu itu ada yang menghubung-hubungkan antara gerhana matahari dengan wafatnya putra Rasulullah SAW. Kata Nabi, ya, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Matahari dan bulan itu tanda-tanda dari kuasa Allah. La yakhsifani bimauti ahadin. Dia tidak akan tertutup, tidak akan terjadi gerhana karena wafatnya seseorang atau karena lahirnya seseorang, nggak ada urusan. Jadi Nabi menepis khurafat itu. Jadi terjadi gerhana ini nggak ada hubungan dengan meninggal ataupun lahirnya seseorang. Maka Nabi melaksanakan sholat gerhana sebagaimana kita kenal syariatnya hari ini, ya. Nah, ini Maria Al-Qibtiyah. Dan adapun Sirin, ya, tadi wanita yang berikutnya itu diserahkan Rasulullah SAW kepada Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Nah, sementara Hatib bin Abi Balta'ah jazakumullah, ya, terus mempersamai baginda Rasulullah SAW sampai kemudian satu peristiwa ketika Nabi SAW berangkat dari Makkah, ya, menuju ke Madinah, dari Madinah menuju ke Mekah untuk menaklukkan dan membebaskan kota Mekah ini. Belum berangkat, ya, dan dirahasiakan, ya, keberangkatan Nabi dari Madinah menuju ke Mekah dirahasiakan supaya apa? Ya, supaya orang-orang Mekah itu kaget dan tidak sempat melakukan perlawanan.
Sebab kalau mereka melakukan perlawanan, maka terjadi perang. Dan Nabi nggak ingin perang. Nabi ingin menaklukkan Mekah ini tanpa perlawanan, tanpa darah. Ya, sebuah pembebasan tanpa darah. Berangkatlah Rasulullah SAW, di tengah perjalanan baru mereka baru dikasih tahu. Sebagian besar sahabat Nabi senang luar biasa, mereka akan ke Mekah kembali, kampung halaman mereka, gitu kan. Namun ada juga segelintir, sebagian kecil dari mereka yang ada rasa was-was di dalam dirinya, khawatir kalau pasukan besar Nabi ini masuk ke Mekah, maka akan menimbulkan korban perang dan keluarga mereka bisa terbunuh. Di antara orang yang sedikit yang punya kekhawatiran itu adalah Hatib bin Abi Balta'ah, karena dia punya keluarga besar di Mekah. Untuk itu maka dia pengen ngasih tahu mereka supaya menyingkir. Namun ternyata ketahuan. Wanita yang disuruh untuk membawa surat baginda Rasul surat Hatib bin Abi Balta'ah ke Mekah ini ketangkap dan kemudian diperiksa. Dalam dialog itu mengatakan, disebutkan wanita itu memasukkan surat itu di dalam gelungan rambutnya, ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, diinterogasi, akhirnya dia menyerah dan diberikanlah surat tersebut. Ketika dibaca dari Hatib bin Abi Balta'ah, maka dipanggillah Hatib. Kata Rasulullah SAW, ya Hatib, mahaza, kata Rasul, ini surat apa maksudnya ini? Kita pengen keberangkatan dari Madinah menuju ke Makkah ini dirahasiakan, ini malah Anda bocorin, malah Anda pengen bocorin, ini pelanggaran besar, ya. Jadi membocorkan rahasia negara, demikian kira-kira, ya. Maka qala Hatib bin Abi Balta'ah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la ta'jal alayya, jangan buru-buru memvonis saya. Inni kuntu mra'an mulsaqan fi Quraisy, ya, walam akun min anfusiha, wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qurbatun bi Makkah yahmuna biha ahlihim wa amwalahum, fa ahbabtu idh fatani dhalika minan nasabi fihim an attakhidha indahum yadan yahmuna biha qarabati, wa ma fa'altu kufran wala irtidadan wala ridan bil kufr ba'dal Islam. Jadi intinya kata Hatib ini, wahai Rasulullah, saya ini bukan termasuk orang yang mulsakan, bukan orang yang terkait langsung pembesar Quraisy, bukan. Saya punya keluarga, ini kira-kira kata Hatib di Makkah. Saya khawatir kalau pasukan kita datang, dia akan diserbu dan mereka akan jadi korban. Nah, saya ingin mereka menyelamatkan diri dari peristiwa ini, dan tidak menjadi korban peperangan. Kemudian Hatib mengunci kalimatnya itu dengan katanya apa? Wa ma fa'altu, dan saya tidak melakukan ini kufran, karena kufur, wartidadan, atau kemudian karena murtad, wala ridwan bil kufr, bukan karena itu juga terhadap kekafiran ba'dal Islam, setelah masuk Islam. Maka Umar bin Khattab yang sempat mengatakan, ya Rasulullah, da'ani adribu unuqa hadzal munafiq, wahai Rasulullah, izinkan saya memenggal leher orang ini, kata Umar, disebut orang munafik. Kata Rasul apa dalam kalimatnya? Da'hu ya Umar, jangan ya Umar. Innahu qad syahida Badr. Hatib ini menjadi veteran perang Badar, pernah ikut perang Badar, jasanya besar. Wa ma yudrika la'allallaha an yakuna qad tala'a ala ahli Badr. Faqala i'malu ma syi'tum, faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Rasul, wahai Umar, tidaklah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada veteran perang Badar, 313 orang itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dengan kalimat malu ma syi'tum, laksanakanlah apa yang kalian mau, tentu dalam batas kewajaran. Maka apa kata Rasulullah, faqad ghafartu lakum, karena Allah sudah menjamin keselamatan dan ampunan bagi mereka. Nah, maka Hatib bin Abi Balta'ah ini walaupun telah melakukan kesalahan yang dianggap sangat fatal, tapi dimaafkan oleh Rasul SAW. Dari sini kita dapat penjelasan juga yang bahwa dalam konteks hidup berjamaah, berserikat atau apapun namanya, ada dua kesalahan. Ada kesalahan prinsip dan ada kesalahan teknis. Kesalahan prinsip tidak ada ampun, salah dan betul-betul harus dihukum.
Kesalahan yang sifatnya kesalahan prinsip, seperti misalnya murtad, ya, atau kemudian dusta, bohong, ya, atau dalam baiat Rasulullah kepada para sahabatnya itu apa? Berzina, minuman keras, berjudi. Ini kesalahan prinsip, gitu kan? Tapi ada yang sifatnya kesalahan teknis. Nah, Hatib bin Abi Balta ini dia kesalahan teknis. Bukan kesalahan prinsip. Maka kita lihat nanti kalau kita bermuamalah dengan teman-teman kita dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga, bahkan mungkin dalam dunia politik, dalam sebuah partai, kita lihat kesalahannya ini kesalahan apa? Kesalahan prinsip, membangkang itu kesalahan prinsip. Nggak boleh membangkang, ya. Tapi kalau salah pecat, itu bukan prinsip, itu kesalahan teknis, ya. Kesalahan teknis. Dan itu maafkan, Hatib ini kesalahan teknis. Maka dia mengatakan, wa ma fa'altuhu, dan saya tidak melakukan itu, kata beliau apa? Kufron, karena kekafiran, walir-tidak, dan bukan karena murtad. Saya tetap muslim. Saya cuma pengen keluarga saya, ya, aman. Walaupun demikian mereka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billah. Ya, wahai an tu'minu billahi rabbikum. Wahai orang yang beriman, kata Allah, ya, la tattakhidhu aduwwi, jangan kalian angkat, jadikan musuhku, wa aduwwakum, dan musuh kalian sebagai aulia, sebagai pelindung, sebagai pemimpin, ya, ya. Tulquna ilaihim bil mawaddah, di mana kalian memberikan rasa kasih sayang kepada mereka. Wa qad kafaru, sementara mereka telah kufur, ya, bima ja'akum minal haq, terhadap apa yang datang dari kebenaran. Yukhrijuna rasul, mereka mengusir Rasulullah, ya, dan mengusir kaum muslimin karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Hatib bin Abi Balta ini dimaafkan Allah, dan kehidupan terus berlangsung sampai kemudian di masa Abu Bakar Siddiq dia tetap membersamai kaum muslimin. Di masa Umar bin Khattab ada sebuah peristiwa sederhana. Waktu itu dia menjadi salah satu pembesar, ya, kaum muslimin. Dia punya hewan ternak yang banyak, punya bisnis yang besar, dan di antara sekian banyak karyawannya itu satu saat ketahuan mencuri unta. Ya, jadi salah seorang karyawan dari Hatib bin Abi Balta ini mencuri unta. Dan dilaporkan kepada Umar bin Khattab bahwa karyawannya ini mencuri unta dan disidang. Dan betul, ya, karyawan Hatib ini betul mencuri entah beberapa ekor unta, ya. Kata Umar bin Khattab, ya rajul, wahai laki-laki, ya, saya harus menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Anda mencuri, sudah masuk batasan tertentu, ya, ada batas nisabnya, nggak sembarangan, ya, menghukumnya. Maka kata Umar, saya memutuskan, ya, untuk memotong tanganmu karena Anda sudah mencuri. Demikian hukuman dalam Islam. Namun saya ingin mengajukan satu pertanyaan, kata Sayyidina Umar, Khalifah Umar. Itu unta yang kau curi itu diapain? Dijual atau dikemanain? Kata laki-laki ini, ya Umar, ya Khalifah, sungguhnya saya mencuri unta, dia mengatakan bukan sekali, dua kali, ya, bukan untuk kepentingan saya sendiri, kata Umar, tapi untuk keluarga saya, ya. Gaji yang saya dapat dari Hatib bin Abi Balta itu tidak cukup untuk menutupi kebutuhan kami, sehingga mereka kelaparan dan terpaksa saya mencuri terpaksa, lain itu tidak. Maka Umar berkata, wailaka, ya, bahasa hari ini sialan, gitu kan. Maka dipanggillah Hatib bin Abi Balta, ya Hatib, ini karyawan Anda, dia terpaksa mencuri karena kebutuhannya tidak ada cukupi, gaji yang Anda berikan itu tidak cukup untuk membeli kebutuhan mereka. Maka oleh Umar dibalik sedemikian rupa keputusannya, saya tidak jadi memotong tangan Anda, dan sebaliknya justru Hatib bin Abi Balta yang didenda oleh Umar, ya, untuk memberikan, ya, uang ataupun dana ataupun makanan secukupnya dan menanggung beban hidup mereka. Nah, makanya dalam sejarah Umar itu pernah memotong tangan pencuri karena mencuri, dan itu adalah profesinya. Tapi pada saat yang lain Umar juga pernah, ya, tidak memotong tangan pencuri karena dia, saya ada buku, ada I'lamul Muwaqqi'in, mungkin nggak di sini bukunya. Itu disebutkan dalam beberapa kondisi, jamaah, hukuman potong tangan, hukuman berzina, hukuman qisas itu tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa, ya. Nah, diantaranya
hukuman potong tangan bagi pencuri itu enggak sembarang dilaksanakan, enggak. Ada aturan yang sangat ketat. Nah, di antara aturan itu bahwa seseorang itu mencuri bukan karena profesi, tapi karena terpaksa, itu enggak dipotong. Atau as-sarqatu indal maja', ya. Ada orang yang mencuri, mana semua orang mengalami masalah ekonomi, kemudian ada yang ketahuan mencuri. Ya, maka harus diadili, dia mencuri ini karena apa? Ya, mencuri kesulitan hidup, ya, maka bisa jadi dimaafkan. Tapi kalau mencurinya karena korupsi gitu kan, mengambil sebagian hak orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, diambil 10.000 per paket dikalikan sekian juta, wah ini bukan as-sarqatu indal maja', ya. Bukan mencuri di masa krisis yang dibolehkan. Justru ini dosanya berlipat-lipat gitu ya. Kalaulah selepas perang Khaybar ada seorang ketahuan, seorang laki-laki ketahuan menyembunyikan seutas tali, divonis oleh Rasulullah masuk neraka gitu kan. Bagaimana orang yang mengambil jatah rakyat yang dalam kesulitan hidup seperti sekarang ya, sampai berapa miliar, wah dahsyat, itu luar biasa gitu kan. Hukumannya na'udzubillah, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala ya dari perbuatan-perbuatan seperti ini ya. Terakhir sebagai penutup, Hatib bin Abi Balta'ah anakumullah diberikan usia cukup panjang, walaupun beberapa riwayat terjadi perbedaan. Ada mengatakan usianya di atas 60, ada mengatakan 56 atau 57 tahun usianya ya. Dia meninggal di tahun 30 Hijriah, berarti di masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan itu memerintah dari tahun 23 sampai 35. Nah, jadi dia wafat di tahun 30 Hijriah di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ya, Hatib bin Abi Balta'ah ini juga nakumullah dimakamkan di kompleks pemakaman Baqi' al-Gharqad di Madinah Al-Munawwarah, di mana Khalifah Utsman menjadi imam yang sholat jenazahnya pada saat itu. Nah, ini sekilas ya, tentang seorang sahabat Rasul ya, Hatib bin Abi Balta'ah, yang barangkali kehidupannya tidak sepopuler Khalid bin Walid atau Umar bin Khattab atau sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, tapi perannya dan hikmah dari kehidupan beliau ya, semoga bisa kita jadikan inspirasi dan teladan. Baik, saya serahkan ke Pak Atet untuk mendirect diskusi kita jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin diperdalam terkait tema kita pada kesempatan kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Anas untuk melanjutkan dia TikTok ini Ustaz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Anas. Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, barakallah. Ya baik, tadi sudah ada pertanyaan yang kita bisa monitor di Zoom dan sambil juga kita akan monitor juga dari teman-teman yang join di YouTube. Menurut Pak Atet di YouTube cukup banyak teman-teman yang mendengarkan kajian kita pada pagi hari ini. Tentu nanti kalau ada di Zoom yang akan bertanya langsung, silahkan open mic ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ini pertanyaan yang pertama kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini pertanyaannya, apakah alasan utama ya kenapa baginda Nabi Rasulullah SAW memilih Hatib sebagai utusan ke Mesir? Jadi karena sekali lagi tadi mengutip barangkali dari penjelasan Ustadz bahwa ini salah satu sahabat yang istilahnya tidak atau jarang kita ketahui begitu ya, yang justru mungkin yang ke Mesir waktu itu adalah Amr bin As ya. Nah ini mungkin seperti mungkin para utusan-utusan lain itu kan punya keistimewaan begitu kan? Iya. Nah ini keistimewaan daripada sahabat Hatib. Tafadhol Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Hatib bin Abi Balta'ah ya, yang dikirim oleh baginda Rasul ke Mesir ini ya,
punya beberapa keutamaan, dan lalu kemudian muncul pertanyaan mengapa tidak Amr bin As, Amr bin As yang belakangan dikirim oleh Rasul atau dikirim oleh Umar ke Mesir untuk membebaskan negeri ini. Ada beberapa, kalau kita analisa secara hidupnya, seperti sampaikan tadi, ada beberapa alasan. Pertama, Hatib bin Abi Balta ini termasuk orang yang masuk Islam pada sejak awal, dan ini jadi catatan gitu ya. Masalah senioritas itu penting, penting walaupun dia bukan segalanya. Dan Nabi tahu bahwa yang akan dihadapi oleh Hatib ini pembesar. Kan Mesir itu luar biasa ya. Waktu itu ini negara tua gitu kan. Bahkan bisa jadi sebelum ramainya Makkah dan Madinah, Mesir itu sudah kemana-mana ya. Dalam sejarah para nabi kita temukan Nabi Musa, sebelumnya bahkan jauh sebelumnya Nabi Yusuf, itu Mesir ya. Besar ya, adalah besar. Jadi tidak mungkin orang sembarangan ya. Makanya dipilih salah satu kriterianya mereka yang sudah bergelut lama dengan Islam, membersamai Nabi, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan dia bisa jawab. Ya, dia bisa jawab ya. Nah, ini salah satu pertimbangan. Kemudian pertimbangan yang kedua, bahwa Hatib bin Abi Balta ini seperti yang sampaikan tadi, beliau adalah orang yang nyaris tidak pernah absen dari peristiwa-peristiwa besar yang membersamai beliau. Termasuk diantaranya perang Badar sampai perjanjian Hudaybiyah saat itu. Ya, kalau perang Tabuk bla-bla kan belum terjadi. Perang Khaybar kan setelahnya. Jadi sampai pada detik terakhir ya, Nabi mengutusnya ke Mesir, beliau adalah orang yang tidak pernah absen dari peristiwa tersebut untuk mengemban misi ini. Ya. Nah, mengapa tidak Amr? Amr tugasnya lain. Ya. Amr itu ditugaskan oleh Rasul ke sebuah raja, tapi tidak sebesar Mesir, ya, Raja Oman. Ya. Dia waktu itu keislamannya belum lama bahkan ya, tapi dia punya, mengapa diangkat oleh Rasul untuk menjadi utusan juga, karena kemampuan diplomasinya, kemampuan diplomasi dari beliau ya, dan dia punya cara tersendiri. Itu kisah Amr bin As justru sangat menarik juga untuk dituturkan ketika diutus Rasul ke Raja Oman ini ya. Jadi dia datang ya, menginap 3 hari ya di lobi, dia nggak pulang sampai raja itu masuk Islam. Ini dahsyat ya. Kalau Hatib dan kawan-kawan nggak sampai surat kemudian pulang, dia nggak. Amr bin Yasir itu dia nggak pulang sampai rajanya masuk Islam baru dia pulang. Nah, ini dua pertimbangan saya kira, masalah senioritas, kemudian Rasulullah SAW, Hatib nyaris tidak pernah absen dari peristiwa besar bersama Nabi SAW dan tahu persis ya. Dan satu lagi keutamaan Hatib bin Abi Balta ini dikisahkan, dia termasuk sahabat Nabi yang sangat pemberani ya, sangat di antara sekian banyak sahabat Nabi pemberani ya. Tapi keberanian Hatib dia betul-betul full mujahid gitu kan. Kita tidak menafikan keberanian Utsman, atau keberanian misalnya siapa, Abu Bakar. Ini orang pemberani. Tapi keberanian seorang pejuang di medan peperangan itu beda. Ya. Maksud saya ingin tidak terjebak pada kalimat Utsman itu bukan pemberani, enggak. Tapi keberanian Utsman, misalnya keberanian Hatib, keberanian Ali, keberanian Khalid kan beda ya. Kita jarang menemukan atau hampir tidak menemukan Utsman jadi panglima perang itu kan, atau kepiawaiannya berperang di medan jihad itu jarang ditemukan. Tapi sosok Hatib ini termasuk level-levelnya Khalid begitu, level-levelnya Ali bin Abi Thalib, punya keberanian medan peperangan. Dan gimana tidak ya, dari Mekah menuju ke Tabuk saja, dari Madinah menuju ke Tabuk saja itu kan 15 hari 15 malam. Menuju ke Palestina itu bisa 20 hari 20 malam. Balik lagi ke Mesir, saya bayangin perjalanannya tidak kurang dari sebulan. Kalau kita bayangkan sendirian, itu kan butuh keberanian yang luar biasa ya. Nah, jadi 3 hal ini ya, senioritas, kemudian dia bergabung dengan Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan, dan punya sifat keberanian yang luar biasa yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi yang diutus yang lainnya. Jadi mereka yang punya karakter-karakter seperti ini ya, dikirim oleh baginda Rasulullah SAW. Dan 8 surat yang dikirim Nabi itu yang terdata dalam beberapa buku itu hanya sebagian ya. Saya pernah dapatkan informasi
Nabi itu pernah mengirim surat di masanya paling tidak ada 25 surat dikirim ke berbagai negara, berbagai kekuasaan. Tapi yang terdata dengan detail bahkan sampai sekarang ya, surat-surat Nabi itu masih ada gitu kan, masih ada itu 8 surat. Nah, yang lainnya berdasarkan riwayat-riwayat saja ya, dan mungkin sudah tidak ada lagi suratnya. Tapi yang 8 ini ada ya. Pertama ke Raja Najasyi ya, Raja Habasyah, Muqawqis, kemudian kemana lagi? Persia, pernah kita bahas, Romawi ya, kemudian Bahrain, lalu kemudian ke Yamamah. Yamamah ini menarik ya. Kemudian surat Nabi kepada siapa lagi? Ke Damaskus Suriah, dan terakhir ke Oman. Jadi 8 surat Nabi. Ini yang ada data dan ada sebagian masih ada surat-suratnya. Wallahu a'lam. Monggo, ada lagi? Alhamdulillah, barakallah Ustaz. Sudah mendapat pencerahan kita bahwa dalam memilih utusan ini Rasulullah tentu sangat jeli ya dalam melihat atau mengenal. Ini juga pembelajaran yang penting ini ya. Yeah. Mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita ya, dalam rangka bagaimana saling mendukung kan. Jadi ibarat kita dalam menjalankan suatu misi itu kan ada peran masing-masing gitu. Jadi kalau kita memahami, oh ini ahlinya di relation dengan pemerintah begitu, kita serahkan perusahaan itu ke dia gitu kan. Iya. Jadi ini luar biasa, ini suatu hal yang intuisi dan mungkin juga kalau kita istilahkan umum itu intuisi, tapi mungkin dalam sisi ini mungkin hikmah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu luar biasa. Baik, ini ada pertanyaan yang kedua, Ustaz, berkaitan dengan ini. Ketika Hatib membocorkan rencana kedatangan Nabi ke Mekah, kenapa tidak dianggap sebagai pelanggaran yang prinsip? Ini pertanyaan yang pertama. Ya, karena menyangkut pertanyaan kedua, apakah hal ini atau bukankah hal ini berbahaya bagi Rasulullah? Ya, jadi ini mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Baik. Ya. Fathiyakan dalam bukunya Al-Mutasaqituna ala Tariqid Da'wah ya, yang berguguran di jalan dakwah. Sepertinya buku ini sudah diterjemahkan, tapi saya baca aslinya ya. Fathiyakan itu mengatakan dalam kehidupan seorang muslim ya, itu ada kondisi tertentu kita mengalami apa dengan al-futur, lemah iman, ngedrop gitu ya, baik dalam konteks ibadah ya, ataupun dalam konteks kehidupan sosial ya, bermuamalah ya, atau mental keimanan secara umum, spiritualitas seseorang. Nah, Fathiyah kan mencontohkan di antara para sahabat Nabi, bahkan ada beberapa orang yang justru juga mengalami al-futur ini, mengalami drop iman ya, dalam konteks keberpihakannya terhadap Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Nah, di antaranya adalah Hatib bin Abi Baltah ini. Di antaranya juga adalah Al-Bara bin Malik dan kawan-kawan yang enggak ikut perang Tabuk. Itu disebut oleh beliau sebagai orang-orang yang futur dalam kondisi keimanannya lemah. Nah, ini juga demikian disebut oleh beliau, dia dalam kondisi futur, dalam kondisi lemah iman, keberpihakannya terhadap keluarga besarnya, keberpihakannya terhadap itu di atas dan mengabaikan pakem dan strategi Rasulullah. Ini kan ya, ngedrop imannya gitu kan. Mungkin bukan hanya dalam ibadah gitu ya. Jadi kalau kita lama tidak sholat tahajud misalnya, lama tidak baca Quran, itu kan ngedrop keimanan. Lama tidak berinfak, itu ngedrop keimanan. Ya, karena al-imanu yazid wa yanqus, iman itu kan bertambah dan berkurang. Tapi dalam konteks yang lain seperti ini, dalam konteks keberpihakan kita gitu kan terhadap muslim, terhadap Allah, itu juga bisa melemah. Nah, Hatib mengalami kondisi itu. Ya. Ini juga pelajaran bagi kita ya, supaya kalau suatu saat kita agak melemah keimanan kita, ya, semangat kita mencari uang gitu ya, semangat kecintaan kita terhadap harta itu lebih dari ibadah, itu harus segera taubat gitu kan, harus balik lagi karena kita sedang mengalami kelemahan keimanan kita.
Ya. Jadi betul, dia keliru, dia salah. Tapi seperti yang dikatakan tadi, pertama, jadi alasan mengapa Nabi memaafkannya gitu kan? Memaafkannya, kalau boleh disimpulkan dua tadi itu. Pertama, karena dia melaksanakan itu, ya, dan ini diklarifikasi oleh beliau, wa ma fa'altuhu, dan saya tidak melakukan itu ya kufran, karena kufur. Saya tetap beriman kepada Anda, ya Rasulullah. Ya. Wala irtidad, dan bukan karena ragu, bukan karena murtad. Irtidad itu bisa ragu artinya, atau murtad sama sekali, ya. Irtidad. Wala ridon bi ghairi Islam, atau ridho terhadap di luar Islam, enggak. Saya tetap beriman, cuman kepleset, dan ini dimaafkan. Satu. Yang kedua apa? Nabi melihat track record orang ini, ya, masuk Islam sejak awal, ikut perang Badar, ikut dasusnya, dan ini sampai ke Rasulullah. Nah, kita juga hari ini, saya kira dua hal ini harus kita perhatikan. Makanya kalau ada seorang ulama, ustadz, kiai, tokoh yang tiba-tiba kita dengar dia melakukan kesalahan, kita nggak bisa kita langsung vonis gitu kan, langsung bully. Jangan. Kita lihat kesalahannya itu prinsip atau tidak. Ya. Atau jangan-jangan dia nggak salah gitu ya, cuman kita nggak setuju aja dengan apa yang lakukan gitu kan. Jadi kita jangan gampang memvonis orang karena orang tersebut berbeda pendapat dengan kita. Ya. Saya mohon maaf, kita boleh tidak setuju atau boleh berbeda pendapat. Lagi-lagi ya, kita kehilangan salah seorang ustadz, ya, Ustadz Maher At-Twailibi. Ya. Personality, saya tidak begitu dekat dengan beliau, tapi kenal baik. Maksud saya, dia pernah tinggal di Bogor, beberapa kali pertemuan, kita chatting bareng, dia pernah kirim titip, Ustadz, antum mau umroh ya? Titip jubah dong. Ya, saya beliin gitu kan, ya. Kemudian ghutah, dia suka sekali pakai ini ya, apa namanya, ghutah itu sorban ya. Saya punya, cuman saya belum sanggup memakainya gitu ya. Nah jadi titip saya beliin, dan kemudian udah saya bilang ambil, enggak, dibayar, akhirnya dibayarin gitu ya. Padahal saya dari awal sudah ingin belikan walaupun cukup mahal harganya, tapi akhirnya dibayar. Akhirnya saya tahu beliau personality, ya, saya kenal, tetapi ada banyak secara teknis saya tidak setuju. Ya, misalnya kalimat-kalimat beliau yang relatif keras gitu kan, atau sebagian orang menganggapnya kasar, ya, kata-kata al-tololi, ya, kemudian apa lagi ya, mohon maaf, biadab. Kalau saya nggak setuju itu, nggak. Ya, itu walaupun kita Pak Anas sama-sama orang Sumatera, ya, beliau mengaku orang Medan, ya, ada orang Palembang, ya, tapi kalau saya nggak boleh membanggakan keburukan marga, keburukan apa namanya, kabilah itu sebagai pembenaran. Jangan macam-macam. Saya ini orang Palembang, nggak boleh menurut saya, jangan. Ya. Jangan begini. Jangan melegalkan keburukan daerah itu menjadi suatu kebiasaan yang harus dibenarkan. Saya nggak setuju. Tapi belum lakukan itu, maka saya menganggap itu kesalahan teknis yang harus kita ingatkan, harus kita luruskan, tapi tidak merusak keimanannya gitu. Tidak kemudian kita vonis dia, enggak. Ya, dia melakukan kesalahan teknis, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita baca rekod pembelaannya terhadap Islam. Dan cukuplah kita menilai kebaikan seseorang itu dari musuhnya. Siapa yang menjadi musuhnya selama ini, kita dari situ kita bisa menilai seseorang. Jadi kalau selama ini dia berpihak kepada orang-orang yang selama ini memusuhi Islamnya, sebaliknya. Ini kan kita lihat. Ini hanya penggambaran saja. Jadi kembali ke Hatib bin Abi Balta'a tadi, alhamdulillah, dua pertimbangan itu cukup bagi baginda Rasul untuk memaafkan. Kesalahan teknis bukan prinsip dari beliau, ini hanya spontanitas saja, kesalahan itu. Yang kedua, track record Hatib bin Abi Balta'a dalam pembelaan Islam selama ini. Nah, kita juga itu harus kita perhatikan ketika kita menilai seseorang. Wallahu a'lam. Monggo lagi Pak Anas, masih ada? ini maklum sudah agak punya faktor U ini. Kadang-kadang pas tengok gue yang ada mukanya itu kan, jadi baik. Jazakallah khair. Jadi artinya memang kita dalam bertindak ini mesti mempertimbangkan ya hal-hal ini, sehingga kita tidak hanya bersifat teknis, tapi juga harus melihat juga
dampak yang akan ditimbulkan dari apa yang kita lakukan ya. Yeah. Kira-kira ini yang menjadi concern kita. Yeah. Ini ada pertanyaan ini, Masya Allah, dari Pak Dudin ya. Mudah-mudahan ini Ustadz Dudin yang dimaksud. Sekali lagi kita sapa beliau di di YouTube nampaknya ya. Iya. Beliau menanyakan bagaimana status daripada Kristen Koptik ya. Kristen Koptik ini apakah masih mengambil prinsip akidahnya itu adalah Trinitas, ya kan? Oke. Ya artinya memang akan kaitannya ini dengan ahli kitab itu ya, karena kan syariat kita mengizinkan kita bahkan menikahi ahli kitab, begitu kan? Nah itu yang dipakai sekarang, meskipun ajaran-ajaran di luar Islam ini kan relatif tidak sejalan ya dengan yang dimaksud dengan ahli kitab. Iya, betul. Jadi ini barangkali yang sedikit tambahan, Ustaz, barangkali bisa dielaborasi. Baik, bagus untuk menjelaskan. Baik. Saya mohon maaf ini nambahkan sedikit Ustaz Dudin pertanyaannya. Iya. Demikian, Ustaz. Oke, baik. Ya, terima kasih Ustaz Dudin Ahlan yang sudah juga ikut kajian kita ini. Betul ya, jadi Kristen Koptik itu ya sama ya. Mereka juga disebutkan oleh Allah sebagai orang yang mengatakan salisu salasah ya, Trinitas ya, menganggap Isa itu adalah Tuhan, sebagaimana juga Habasyah ya, juga Kristen juga menganggap Yesus sebagai Tuhan gitu kan. Dan itu kesalahan fatal dari orang-orang Nasrani. Sederhana saja, kalau mereka mencoret itu kan selesai. Walaupun di kita ada sekte yang tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, yang sepengetahuan saya sekte saksi-saksi Yehova atau Yahuwah ya, itu saya beberapa kali dialog dengan mereka, mendapatkan bukunya. Mereka tidak mengakui itu, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, hanya Allah yang mereka. Tapi mereka tidak ibadah sesuai dengan ajaran Islam ya, jadi tetap Nasrani ya. Tapi kalau ke Koptik tetap, tapi begini prinsipnya. Banyak orang yang sekedar meluruskan, menambahkan dari penjelasan tadi berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 82 tadi yang saya bacakan ya, bahwa kita harus berbuat baik kepada Nasrani. Itu betul. Disebut oleh Allah sebagai aqrabahum mawaddatan, orang yang paling dekat hubungan kasih sayangnya. Demikian bahasa Al-Quran ya. Itu benar. Tapi ingat, kita baca Quran jangan sepenggal kalimat, sepenggal ayat ya. Itu nggak usah jauh-jauh. Kalau tadi di Al-Quran kita di halaman 121 di mushaf umum ya, standar, maka kita nggak usah jauh-jauh. Balik aja satu halaman, maka di sini kita akan menemukan ya, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang Nasrani ini ya. Kita harus baik hubungan dengan mereka, tapi ingat, pada ayat 72, 10 ayat persis dari sebelum ayat yang saya bacakan tadi, di surat Al-Maidah. Kalau yang tadi 82, nah sekarang kita kembali ke 10 ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-72 ya. Allah menjelaskan siapa mereka ini. Nah, mereka ini kata Allah SWT, walaupun kita harus berbuat baik ya, kemudian bermuamalah baik, tapi ingat kata Allah, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam ya, mereka adalah orang-orang kafir karena mereka mengatakan innallaha huwal masihu ibnu maryam ya, karena al-masih ya, mengatakan Allah itu adalah al-masih ibnu maryam, artinya menuhankan Isa. Jadi itu tetap harus kita yakini ya. Mereka orang kafir ya. Karena itu muamalah kita ya muamalah terhadap non-muslim. Dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang berikutnya, ayat 73. Diulang lagi, laqad kafar. Ya penting banget. Ya. Penting. Jadi sebelum Allah mengatakan bahwa mereka orang baik-baik, dekat hubungan kasih sayangnya, tapi Allah juga mengunci. Kata Allah, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu qul innallah, sungguhnya Allah itu salisu salasa, Trinitas. Nah, jadi
kita harus bedakan mana yang sifatnya akidah, nakumullah ya, dan mana yang sifatnya muamalah. Kita muamalah keseharian dengan hamba, dengan kerabat kita yang non muslim, teman-teman kita yang non muslim, yes, kita nggak boleh saling mengganggu ya. Tapi dalam konteks keyakinan, dalam konteks ideologi ibadah, kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Jadi demikian Ustaz Udin ya, bahwa mereka tetap beragama salisu salasa dan mengatakan bahwa innallaha huwa al-masih ibnu Maryam, menuhankan Yesus gitu kan, walaupun hubungan mereka baik, dan hampir semua Nasrani di semasa dengan baginda Rasulullah SAW dianggap baik ya, oleh Rasulullah SAW, walaupun kebaikan itu tidak kemudian menyebabkan mereka jadi sama, enggak, tetap mereka di luar keimanan ya. Seperti Waraqah bin Naufal itu kan Nasrani ya, walaupun akhirnya mereka mengakui Islam dan berikan kabar gembira oleh Rasul masuk surga. Allah telah menyiapkan Waraqah itu surga, kata Rasulullah ya. Kemudian Raja Romawi, Raja Habasyah, Raja Mesir, ini kan Nasrani semua, dan sikap mereka baik. Coba tengok surah-surah Nabi ke mereka itu kan baik-baik, diterima dengan sangat baik. Bahkan Habasyah masuk Islam, Najasyi, Raja Habasyah itu masuk Islam ya. Surat Muqawqis diterima dengan baik. Surat Nabi kepada Raja Romawi, pertemuan lalu kita bahas, diterima dengan sangat baik walaupun tidak masuk Islam ya. Wallahu alam.